Kak, kalau misalkan saya berhenti dari kerjaan Nah, saya mau fokus ke dunia saham, bisa nggak, Kak? Itu jangan, saran saya jangan. Ardia, apa kabar bro? Sehat, Thank you so much sudah alhamdulillah. datang di podcast Behind the Business. Thank you juga, Pak, atas undangannya. Keren, keren, keren. Ardia, aku ngundang Ardia ini karena melihat sepak terjang di dunia saham. Tapi sebetulnya yang bikin saya impress adalah waktu nikahnya itu. Oh, oke. Yang mahal gitu ya? Yang mahar 300 lot ya? 305. 305 lot. Kenapa angkanya 305? Itu disesuaikan sama tanggal nikah sih. Jadi kebetulan tanggal nikah saya sama tanggal pertama kali ketemu sama istri saya itu sama. Oh, 30 Mei. 30 Mei. Iya, dia tuh teman SMP saya sebenarnya. Romantis sekali. Jadi saham ini ya, saham MDKA. batu bara ya? Betul. Tambang emas sih dia. Tambang emas. Jadi waktu itu beli harga berapa? Hari ini harga udah berapa? Waktu itu sekitar harga 2.650 Sekarang udah 3.000 ya? Sekarang 3.000. Ini pun lagi turun Oh, sebenarnya. lagi turun. Wih, jadi hoki nih istri. Nggak dikasih mahar yang emas atau apa, langsung gua kasih company-nya. Lu nggak kasih emas deh, gua kasih perusahaan emas. Wah, jadi udah berapa lama kenal dunia saham? Pertama kali mulai itu sekitar kelas 2 SMA. Itu 2014 mungkin. 2014. 2014. Wow. SMA. Iya, SMA. Kita SMA masih tertariknya dugem kali ya. Itu mungkin emang sebenarnya beruntung juga sih, karena kan kebetulan abang saya juga aktif dalam transaksi saham pada saat itu. Aktif transaksi saham, terus lihat-lihat Iya, lihat belajar. dia lagi ngelihat analisa teknikal kan, pada saat itu lagi ngeliat grafik, terus saya tanya-tanya jawab di situ, dia ngasih saya 1-2 buku, akhirnya saya baca, keterusan sampai sekarang. Keterusan. Jadi saham pertama yang dibeli apa waktu itu? Waktu itu BBCA, itu pertama banget. BBCA. Wah, berarti kalau beli waktu itu hari ini udah jadi miliarder tuh ya kalau belinya Harusnya. banyak. Dan kalau nggak dijual. Kalau nggak dijual, bener. Oke, so tertarik dengan saham kenapa? Apa yang memotivasi? Awalnya saya ngelihat ini satu kerjaan yang sebenarnya terbilang mudah, karena kita cuma depan komputer, kita analisa, bisa kita mau harian atau mungkin kita lihat pas ada laporan keuangan. Dari situ aja saya awalnya langsung tertarik. Oke. Kayak ini pekerjaan yang sebenarnya siapapun bisa melakukan, dan besar kecilnya penghasilan itu tergantung dari kemauan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita semakin jeli dalam menganalisa, ya return yang bisa kita dapat juga semakin besar gitu. Bener-bener ya, sesuai dengan kemauan kita. Kita mau gede atau kecil, bener-bener kita mengendalikan. Betul. Nah, kalau dari saham, dan ada orang bilang sering bingung tuh, saya main saham, trading saham, jual beli saham, investasi saham, itu apa sih bedanya? Sebenarnya kan yang ngebedain invest dengan trading itu cuman jangka waktu kita menghold sahamnya. Menghold sahamnya. Contoh kayak misalkan saya beli saham Antam misalkan. Saya beli hari ini, saya jual besok, itu berarti saya lagi trading. Tapi ketika saya beli dan jualnya nanti 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, itu disebutnya investing. Sebenarnya sama aja, cuman beda istilah aja. Beda istilah. Tidak ada batasan investing itu harus berapa lama. Betul. Jadi kalau memang sebulan 2 bulan, betul. Jadi kalau memang misalkan harga naik lalu jual, itu oke-oke aja ya, namanya investasi juga. betul. Ya. Jadi kita punya kebebasan tersendiri nih, kita mau beli saham apa, kita mau jual kapanpun, enaknya di situ. Kalau misalnya kita berbicara trading ya, kalau trading ada rekomendasi saham tertentu untuk trading, saham tertentu untuk investing, ada nggak sih itu? Oh, ada, betul. Jadi karena di bursa ini kan sekitar ada 726 saham saat 726 ini. saham. Dan 700-nya itu punya klasifikasi atau sifat yang berbeda lah dari likuiditasnya. Ada yang geraknya naik turunnya cepat, ada yang naiknya pelan atau turunnya pelan gitu. Kalau misalkan kita tujuan awalnya adalah untuk trading, untuk jangka pendek beli hari ini jual besok, mungkin lebih cocok kalau kita cari saham yang lebih volatil, yang lebih lincah geraknya gitu. Karena kalau misalkan kita cuma naiknya 1%, 2%
tapi kita mantaunya hampir berjam-jam kan ya Buang capek waktu, juga, buang betul. waktu. Dan berarti mesti pilih saham-saham yang memang grafiknya pergerakannya memang Cepat. tinggi. Betul. Ada resiko nggak kalau grafik yang tinggi itu dengan apa saham gorengan gitu? Oh, pasti ada. Pasti ada ya. Semakin dia apa ya sebutnya lincah atau volatil geraknya, ya semakin berisiko juga kita untuk beli saham tersebut. Tapi kan yang kembali lagi kita bisa meminimalisir resiko tersebut gitu. Nah, sekarang gimana cara meminimalisir resiko nggak beli saham gorengan? Oke, jadi Atau pas beli dipucuk gitu kan? banyak banget sekarang tuh orang-orang yang FOMO gitu ya. Jadi Benar. jadi ngelihat influencer A, B lagi ngomongin saham tertentu langsung beli aja tapi nggak pakai analisa kan bahaya Benar. juga itu. Jadi untuk kita meminimalisir resiko yang pertama coba aja kita analisa sendiri aja dulu. Belajar baca buku, tonton YouTube, ikut kelas atau apapun. Ikut kelas itu cukup bagus ya sekarang karena mereka mengajarkan langsung ke prakteknya ya Betul. dan teknis Dan gitu. teknis betul. Dan cara analisanya juga. Kalau misalnya kita mau menganalisa satu saham nih kira-kira gorengan atau bukan, dasarnya apa? Dasar analisanya. Pertama kita lihat dari namanya market kapitalisasi disebutnya. Jadi total lembar saham yang beredar di bursa dikali harganya. Intinya kayak Total gitu. lembar saham dikali harga. Betul. Jadi ketika market kapitalisasi itu kecil, Ya. contoh misalkan ada saham A itu harga sahamnya semuanya misalkan kalau dibeli itu harganya 500.000 misalkan. Terus tiba-tiba saya beli 300.000. Udah. Kan itu pasti udah naik gitu. Langsung. Nah, ketika market kapitalisasinya gede itu triliunan, kan naik turunnya juga semakin lambat. Pengaruhnya kecil ya. Pengaruhnya kecil betul. Jadi ketika ada big fund masuk atau keluar, pengaruhnya kecil. Jadi nggak terlalu lincah dan mungkin terbilang lebih aman bagi kita yang masih pemula gitu. Oke. Nah, nilai kecil besar kan relatif. Kalau kita masuk ke misalnya IPO aja, misalnya value-nya berapa 100 miliar atau 500 miliar gitu. Berapa kecil tuh berapa? Kecil dibanding besar tuh berapa? Oke. Kalau kecil tuh mungkin sekitar Di di bawah bawah 100 miliar itu kecil. Di bawah 100 miliar. Itu kecil. Di bawah 1 triliun gitu? Di bawah 100 miliar sampai 1 triliun itu kecil. Masih kecil. Ya? 1 sampai 10 triliun itu besar, sedang maksudnya. Sedang. Di atas 10 triliun itu tinggi. Oke, besar. jadi yang resiko yang 1 triliun ke bawah. Tapi Iya. kalau misalnya kita ada yang gembar-gembor pas lagi harga murah, itu tanda-tanda lagi dipom-pom gitu ya. Betul. Apalagi ada influencer atau media yang tiba-tiba mengangkat, itu bisa jadi ada tanda-tanda mengangkat sentimen untuk orang-orang pada beli gitu ya. Dan siap-siap di dumping. Oke. So, misalnya saya pengen beli saham. Saya mau beli satu saham, kira-kira kalau di Rise Arrow belajar apa? Apa yang bisa saya pelajari di? Karena ada ini kan, ada platform edukasi kan, betul. Bagus banget tuh platformnya. Betul. Jadi di Rise Arrow itu sebenarnya kita ada satu bimbingan baik berupa PDF atau berupa Zoom class. Oke, Zoom class. Dan jadi setiap minggunya nanti kita selalu ada Zoom class, jadi member bisa tanya jawab langsung, konsultasi baik secara portofolionya, dia mau nanya saham tertentu juga boleh. Dan tiap paginya kita ada morning briefing namanya. Morning briefing? Iya, morning review. Morning review. Nah, jadi setiap paginya kita bakal ngebahas market hari ini potensinya seperti apa. Dan saham-saham atau sektor apa yang sebenarnya bisa kita hindarin. Karena kan balik lagi, saham hari ini mungkin bagus, mungkin minggu depan itu kan udah enggak, mungkin bisa aja terjadi kayak gitu. Iya. Dan di hari Jumatnya juga kita ada market review juga untuk mingguan. Jadi kita ngerekap minggu ini kondisi market itu seperti apa. Oke. Dan minggu depan potensinya seperti apa. Gitu. Oke. Jadi terbantu lah ya siswa-siswanya ya. Karena banyak sekali yang sudah belajar tapi dilepas begitu aja. Betul. Ya enggak? Betul. Atau mungkin banyak juga yang sebenarnya dia udah paham, udah tahu cara analisis, cuman nggak punya waktu untuk dia screening seluruh market, itu kan cukup banyak makan waktu juga. Benar. 700 company, betul. 700 data, yang mana yang benar-benar potensial untuk kita beli memang sangat-sangat
susah ya, Betul. sangat susah. Lalu gimana cara sortirnya? Sortir 700 itu? Di market itu sebenarnya ada namanya indeks. Itu lebih mempermudah. Jadi kita bisa tahu nih saham-saham apa aja yang syariah misalkan. Oke. Atau saham-saham apa aja yang banyak bagi dividen. Atau saham-saham apa aja yang tadi market kapitalisasinya tadi besar misalkan. I see. Nah, dari situ kita bisa menganalisa lagi. Oh, yang ini gampang untuk kita masukin atau kita beli di area sini misalkan. Di situ juga di indeks nanti kita bisa tahu secara sektoral. Contoh indeks perbankan, indeks tambang, komoditas dan sebagainya. Kalau untuk pegang jangka panjang, rekomendasinya saham apa? Paling aman itu sebenarnya non cyclical menurut saya pribadi. Non-cyclical. Betul. Ya, Jadi oke. Boleh jelasin cyclical itu apa, non-cyclical itu apa? Jadi untuk perusahaan-perusasahaan yang barang atau produknya itu sering dipakai sehari-hari. Contoh misalkan kayak betul. Sabun Betul, gitu ya. kayak customer goods gitu lah. Termasuk perbankan dong? Perbankan beda lagi. Perbankan Perbankan beda bahkan lagi? dia mungkin terbilang aman juga, tapi kalau di tengah kondisi inflasi, justru dia yang paling kena dampak utama. Paling kena dampak Betul. utama kayak sekarang nih ya. Betul. Berarti yang non cyclical adalah yang sering kita pakai, sabun, shampoo, Betul. apalagi ya? Apa? Indomie. Iya, gitu. betul. Indomie itu produk atau brand sih? Masalahnya dia Jadi namanya makan bakmi pokoknya semuanya Indomie gitu. Kayak Aqua itu brand atau barang sih? Gitu ya, itu yang selalu dipakai gitu ya. Kalau yang cyclical? Yang cyclical itu biasanya sebenarnya dipakai juga, tapi ada momentum-momentum tertentu. Kayak misalkan perusahaan Ramayana misalkan. Ya mungkin orang datang itu ketika ada momen tertentu kayak lebaran atau sebagainya gitu. Oke, fashion, Betul. baju itu termasuk cyclical itu ya? Betul. Oke, jadi momentum tertentu dia rame, di Betul. momentum tertentu dia sepi. Jadi Betul. harganya cyclical. Kalau energi sekarang itu apa nih? Maksudnya kondisinya atau cyclical atau non cyclical? Energi itu ada yang masuk cyclical. Jadi emang beberapa kan energi itu sebenarnya ada sub energinya juga. Ada banyak. Ada dia CPO atau minyak sawit, atau dia gas, atau dia nikel dan sebagainya. Nah, biasanya sub energinya ini punya karakter beda-beda juga. Gitu. Nah, serunya lagi nih, Pak. Jadi kalau di energi itu dia punya korelasinya banyak ke saham-saham lain. Contoh misalkan sub energi harga jagung misalkan. Komoditas jagung misalkan. Kalau ketika harga jagung global turun, itu punya indikasi bahwa saham non cyclical peternakan unggas itu pasti akan naik. Karena cost mereka untuk memberi pakan unggasnya itu semakin kecil. Jadi margin profit mereka juga pasti akan semakin besar. Kayak gitu. Biasanya satu indeks ketika wah ini turun nih, kita ya jangan beli di situ, kita cari kira-kira yang korelasinya negatif kayak tadi. Ketika dia turun mungkin ada yang bakal naik gitu. I see. Gitu. Wah gila. Ini udah berarti kita dengan mempelajari ini lebih mengerti ekonomi juga ya. Betul. Supply dan demand ya. Betul. Oke. Terus kalau karakteristik orang ya, misalnya sebetulnya saham membeli bermain saham atau membeli saham, investasi saham, ada pengaruh dengan karakter manusianya nggak sih? Psikologisnya ya? Psikologi itu kita nih. Ada banget pasti. Ada banget lagi ya? Ada banget. Bahkan saya pernah baca satu buku, itu karyanya Dr. Tharp namanya. Dia bahkan menyebutkan bahwa 60% keberhasilan seorang investor ataupun trader itu berasal dari psikologis. 30%-nya dari money management, 10% itu dari teknis. Analisa teknikal atau fundamental. Yang kita pelajari itu cuma 10% tuh ya? Betul, cuma 10%. Karena dia menganggap ketika si A dan si B baca buku yang sama misalkan, terus dikasih modal yang sama misalkan si A 10 juta, si B 10 juta, coba disuruh beli saham yang sama misalkan, saham BCA. Terus kita tunggu 1 bulan. Pasti profitnya bakal beda karena kondisi psikologisnya juga beda. Kondisi psikologisnya entah si beda. A yang mungkin jual duluan, entah si B-nya yang nanti jualnya, itu pasti akan beda. Iya. Gitu. Kan pernah ada, saya nggak tahu ceritanya bener apa enggak, Warren Buffett
di challenge untuk ditantang dengan kan dia value investor ya, dengan yang trading. Menang mana? Saya percaya value investing. Value investing ya. Itu Kan teori trading kan yang bisa tiba-tiba margin bisa 5% naik. Kalau value investing kan gila lambat banget kan. lambat banget tapi pasti sih. Karena Lambat kan tapi pasti ya. compounding. Kayak misalkan saya dapat return 1.100.000 misalkan ya, dari return 100-nya tadi bisa diinvestin lagi gitu. Iya. Wah, benar. Keren. Lalu misalnya saya mau invest, kalau misalnya saya dikasih pelajaran atau rekomendasi bagaimana sih caranya supaya bisa investasi tapi aman, apakah karakter itu dulu yang diperhatikan atau lebih kepada teknis atau saham apa yang mau dibeli? Mana yang harus Didahulukan. dikuasai oleh seorang investor? Sebenarnya sih psikologis ini nanti sendirinya bakal terbentuk ketika kita udah terjun. Oke. Jadi nanti kita bakal tahu nih ternyata pasar saham itu nggak sebagus ekspektasi kita. Ternyata kita juga bisa rugi loh. Ternyata saham yang perusahaan kita beli ini ada potensi bangkrut pun juga ada loh gitu. Jadi mungkin lebih ke teknis dulu aja, antara teknikal atau fundamental tadi. Kalau ada orang yang sangat agresif dengan orang yang konservatif, mana kira-kira yang lebih recommended? Mungkin Kan ada yang agresif kan? Kalau yang agresif mungkin biasa dia mainnya yang day trade tuh, yang harian. Beli sekarang jualnya besok, atau beli sekarang dijualnya di jam yang sama pun kan juga bisa. Gitu. Cuman kalau saya tipe yang konservatif, jadi saya sebenarnya udah agak males untuk ngeliatin grafik tiap hari gitu, udah capek. Sekarang saya baca laporan keuangan aja. Itu jadi ya mainnya agak lebih lambat lah. Lebih lambat ya. Oke. Kondisi ekonomi yang hari ini sekarang kondisi ekonomi Ardia lihatnya gimana? Saya ngeliat sekarang itu banyak banget sentimen negatif di pasar, baik dari sisi global ataupun domestik. Kayak misalkan dari geopolitical risk-nya, dari konflik Rusia Ukraina, atau konflik dagang China sama Amerika, bahkan dari monetary tightening-nya, dari kenaikan suku bunga di Amerika, dari domestiknya itu ada inflasi Indonesia juga naik. Jadi ketika isu negatif ini banyak, pasti kondisi volume di bursa juga pasti akan mengecil. Transaksi juga nggak sebanyak biasanya. Itu udah dari bulan Mei kemarin kalau nggak salah. Dari bulan Mei kemarin. Kondisi itu mempengaruhi pasar saham ya. Indeksnya Indonesia juga terpengaruh. Betul. Besar ya. Karena itu tadi. Jadi ketika ada inflasi, pasti yang bakal terkena dampak utama adalah perbankan. Sedangkan di bursa kita, bank itu masih dominan, masih menguasai pasar di bursa gitu. Jadi ketika bank turun, inflasi naik, bank turun, IHSG pasti turun. Turun itu karena orang tidak membeli atau turun itu karena orang banyak menjual? Banyak menjual pasti. Banyak menjual. Betul. Kalau misalnya nggak beli tapi dia nggak banyak jual juga. Logikanya di mana? Kenapa inflasi naik, orang menjual saham perbankan? Karena ketika inflasi naik, kan suku bunga pasti akan naik. Nah, ketika suku bunga naik, berarti orang-orang itu lebih memilih untuk mengambil uangnya dari bank. Ngambil uangnya dari bank. Gitu. Jadi ketika bukan menyimpan uang di bank. Menyimpan uang di bank. Kebalik saya. Iya, dari situ jadi orang lebih memilih untuk pindah instrumen investasi yang lebih safe haven, yang lebih aman. Gitu. Entah dia masuk ke deposito atau dia ke emas. Iya. Betul. So, gue jadi pusing nih. Gimana kalau kita ngopi dulu aja? Karena kopi dulu deh. Itu brand saya tuh, Pak. Ini brand Minimal Kopi ini ya. Buat yang belum tahu, brand Minimal Kopi, kebetulan saya peminum kopi berat. Oh iya. Jadi ngopi dulu. Ayo dong, kita ngopi. Wah, thank you. Oke, kita tes ya. Minimal Kopi rasanya gimana? Kameramen? Wis, mantap. Ini apa ini? Kopi susu. Kopi susu.
latte atau Enggak, kopi susu aja, apa enggak. spesialnya apa? Spesialnya ini signature-nya salah satunya kopi susu. Kita juga ada, kopi Baileys. Kopi Baileys. Betul, jadi Wah, rasanya kayak Baileys kayak juga, Baileys tapi tapi nggak non mengandung alkohol ya? Betul. Wah, keren. Di mana nih minimalis? Ini di BSD. Minimal kopi. Di BSD. BSD. Iya. Kenapa namanya minimal? Sebenarnya ini saya masuk invest ke perusahaan ini. Ke perusahaan ini investasi. Betul. Jadi awalnya ini punya teman saya, dan saya juga pecinta kopi, dan saya menilai ini kopinya ya ada value-nya lah, ada rasanya yang emang saya suka. Terus saya diskusi sama dia gimana kalau misalkan gue ikut masuk ke dalam minimal kopi. Oke. Gitu. Sebenarnya untuk namanya saya nggak terlalu memusingkan, karena begitu saya masuk namanya udah minimal. Udah jadi, udah ada. Gitu. Udah ada. Perkembangannya gimana? Sejauh ini alhamdulillah udah kita bikin 1 cabang baru di daerah Pamulang. Udah 2 ya? Udah 2. Ya? Sekarang lagi kita nyari 1 cabang lagi di daerah Bintaro, tapi untuk lahan masih emang belum dapat sampai sekarang. Ini jangan-jangan nanti IPO nih, udah beli sahamnya. Kalau siapa? Lo Keng Hong. Lo Keng Hong itu strategi dalam membeli sahamnya itu agak beda dengan pelajaran banyak orang. Cara berpikirnya sangat-sangat mungkin agak sedikit ya sangat-sangat beda ya. Betul. Mungkin dari sisi value yang dia lihat atau Betul. dia pilih saham-saham tertentu dan benar-benar nggak pernah jual saham, malah lagi turun dia beli terus. Betul. Apa sih sebetulnya pola pikir yang dimiliki oleh Lo Keng Hong? Karena kelihatannya simple, tapi nggak gampang ngikutinnya. Betul. Jadi kalau di saham itu ada namanya quality over quantity, itu udah pasti. Jadi ketika brand sudah punya nama, mau itu keuangannya sejelek apapun, itu masih worth untuk kita beli. Sebenarnya ada orang yang berpendapat seperti itu. Gitu. Jadi saya juga nggak terlalu paham dengan pola pikir Pak Lo Keng Hong, karena saya pernah tahu dia beli saham Garuda pada saat itu. Padahal saya ngeliat baca laporan keuangannya itu hutangnya menumpuk. Betul. Tapi kok dia malah nambah sahamnya gitu. Iya. Mungkin itu yang dia lihat. Dia ngelihat bahwa Garuda ini punya nama sebagai maskapai nomor 1 di Indonesia gitu. Mungkin yang dia pertimbangkan lagi adalah dari segi pemerintah pun pasti dia akan mencoba untuk menahan posisi Garuda supaya yang nggak kolaps. Nggak gitu. mungkin dipilotkan Betul. gitu, nggak mungkin di delisting dari bursa, pasti diselamatkan. Jadi ini pemikirannya spekulatif sebenarnya ya. Spekulatif tetapi pasti ada dasar kan. Pasti ya? ada dasarnya. Nah, dasar-dasarnya dia kayak dulu ada saham apa yang beliau beli, saham nggak tahu saham apa yang bikin dia kaya gitu ya. Waktu dibeli bukannya naik malah turun. Tapi saat turun malah dibeli lagi. Udah dibeli turun lagi. Dibeli lagi. Dibeli lagi. Sampai pas bottom turun tahu-tahu naiknya berkali-kali lipat. Insting itu kan, apakah itu sebuah insting? Apakah itu pengalaman? Atau sebetulnya ada data yang bisa dipelajari? Sebenarnya ada data yang bisa dipelajari dari hal itu. Kalau kita bicara tentang analisa teknikal yang lebih teknis misalkan, mereka itu percaya bahwa grafik hari ini itu terbentuk dari cerminan grafik yang masa lalu. Jadi dia berharap hari ini bakal terulang kejadiannya sama yang masa lalu. Gitu. Jadi ketika saham lagi posisi downtrend, mungkin dia bakal ngebentuk 4-5 wave, dan dia berharap ketika dia udah masuk area demand, dia bakal ada pantulan di situ. Gitu. Itu dari sisi teknikal. Betul. Kalau dari sisi fundamental? Biasanya itu orang ngelihat dari momentum isu biasanya. Dari top down analysis. Jadi kita lihat kondisi perekonomian global itu seperti apa, terus kita masuk kondisi perekonomian dari dalam negeri, baru ke indeks sektoral, baru sampai ke catatan keuangannya. Oke. Nah, kalau misalnya nih ada company atau ada pilihan untuk membeli satu saham yang bisa nggak sih kita ngikutin orang untuk beli saham? Misalnya contoh gini, Lo Keng Hong beli apa? Gue ikut. Atau ada yang menjalankan yang namanya copy trading.
itu sebetulnya works nggak sih? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi balik lagi kita sebagai seorang investor tentu punya kewajiban tersendiri sama portofolio kita gitu. Harus belajar ya. Betul, harus belajar karena Jangan kayak orang bodoh gitu, orang bodoh ngikutin ya terus pas rugi pas nyalain rugi orang. karena kan komposisi uangnya aja udah beda. Mungkin ketika Oh, sahamnya turun si A itu bisa averaging down, bisa beli lagi. Tiba-tiba yang si B ya amunisinya nggak udah kuat, habis, nggak heeh. kuat, ya kan bingung nanti gimana gitu. Ya atau pakai uang yang besok-besok dipakai atau ditagih sama istri gitu, atau misalnya pakai uang yang harus dipakai buat bayar cicilan rumah. Oh Iya, gimana nih, kita udah mau habis nih duit nih, tapi habis untuk saham. Ada nggak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana yang blindly atau buta buta babi buta lah untuk banyak membeli saham? Banyak ya? banyak Apa banget. kesalahannya? Banyak orang yang nanya personal ke saya, "Kak, kalau misalkan saya berhenti dari kerjaan Nah, saya mau fokus ke dunia saham, bisa nggak, Kak?" Itu jangan, saran saya jangan. Kalau tujuan kamu untuk nyari saham adalah untuk nyariin uang tambahan, ya kenapa kamu berhenti dari kerjaan kamu yang udah pasti gitu loh. Itu jangan. Karena kondisi market pertama itu nggak menentu. Kedua, kita untuk jadi dokter aja, kita itu harus belajar 4 tahun, ambil bener. spesialisasi, belajar lagi. Iya. Kita jadi arsitek itu harus kuliah dulu, ambil sertifikasi dulu buat bisa bikin gedung. Masa kamu yang baru kenal saham kemarin langsung jor-joran di Iya. situ, kan nggak mungkin, Hmm. gitu. Apalagi kesalahan yang harusnya tidak dilakukan oleh banyak, pemula? Oke. Eee, Orang-orang tuh harus kenal yang namanya diversifikasi. Diversifikasi. Betul. Jadi untuk beli saham misalkan anggaplah saya punya uang 1 juta. Ya. Ya jangan 1 jutanya saya beli di waktu yang sama, di harga yang sama, itu salah banget. Mmm, Coba dari 1 juta itu anggaplah misalkan saya mau beli 2 saham misalkan, jadi 500.000, 500.000. oke. Nah dari 500.000 ini saya juga jangan beli di satu waktu tadi. Coba saya beli 100.000 Oh, dulu misalkan, oke. gitu. Jadi ketika dia turun, kita ada pilihan, apakah kita cut loss, apa kita jual rugi aja, atau kita averaging down, kita tambah Mmm, lagi, misalkan beli di 200 berikutnya, ini gitu. strategi nih, nggak ada yang tahu nih strategi ini nih. Kan kebanyakan orang punya 100 juta, katanya BCA bagus, Iya, katanya. Langsung timpa 100 juta, tahu-tahu padahal inflasi. inflasi, semuanya narik duit ke tempat lain ya. Heeh, So, berarti, kesalahan itu nggak boleh terjadi ketika kita langsung beli banyak ya. betul, Berarti kita kalau bisa lebih nyicil ya, betul, nyicil dan nggak boleh di satu tempat, nggak boleh dalam satu, basket ya. betul, Kalau saya mau utang, terus dibeli buat beli saham, boleh nggak? Oh jangan, Kenapa itu nggak banyak boleh? juga kesalahan Hah? kayak Banyak gitu, banget ya? bener. Apalagi zaman-zaman pinjol kan nih, Oh orang iya, minjem uang tuh sekarang gampang banget cuma modal benar aplikasi, benar, gitu. Pokoknya kalau kita mau mulai investasi, coba pakai uang dingin. uang dingin, Uang yang sekiranya kalau dia hilang, ya kita nggak nggak ada ngeganggu yang nagih ya? kebutuhan kita gitu. Iya 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 iya. Betul. Jangan uang makan, jangan uang arisan, jangan uang Uang pinjem, sekolah uang gitu. sekolah, iya. Jadi kalau misalnya itu ternyata, kita rugi ya kita nggak kepikiran gitu. Walaupun sebenarnya mungkin kepikiran juga. Iya pasti kepikiran lah, kita hilang 100 ribu aja bisa bisa nggak tidur ya, apalagi duit banyak, Betul. walaupun kita bilang uang dingin. Oke, untuk mengatasi ketenangan, ketika saham turun, supaya tidak cut loss, kita tahu sih ini saham ini bagus, misalnya BBCA, baguslah, performance-nya bagus, bagi dividen terus, Mhm. tapi ngedrop 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 ngedrop. Apa kira-kira tipsnya untuk bisa mengatasi ketenangan batin? Pertama, kita setiap mau beli saham ataupun jual saham itu harus punya namanya trade plan. Trade plan, Betul, kita harus tahu apa tujuan kita beli saham ini. apa tujuan beli Ketika saham? ketika dia naik, Ya. kita akan jual di harga berapa. Dan ketika kita Oh, jual, apakah kita jual semua sekaligus atau kita jual satu persatu kayak kita beli tadi. oke. Begitupun ketika turun, apakah kita cut loss atau kita bakal hold itu. Kalau kita Mmm, pilihannya adalah cut loss ya tinggal cut loss. Kalau kita mau pilihannya adalah untuk hold, tanya lagi alasan kamu untuk hold itu apa? Apa oh, basic awal kamu milih saham itu masih worth it untuk kita tahan gitu. Apakah kita baca lagi technical grafiknya? Apakah kita baca lagi laporan keuangannya? oke. Gitu.
Yang penting kita udah ada datanya sih. Jadi kita jadi lebih pede untuk kita nge-hold. Jadi itu melatih decision making banget ya. Betul. Itu mungkin yang nyebabin 60% keberhasilan itu dari psikologis mungkin. Iya. Dan sebetulnya hebatnya adalah kalau yang tadinya sifatnya sifatnya insting ya. Itu kalau bisa dihilangkan ya. Semuanya dilogikakan. Semua harus ada dasarnya. Betul. Saya trade dasarnya apa? Saya hold dasarnya apa? Saya cut loss dasarnya apa? Semuanya harus ada dasarnya. Betul. Wih, keren. Dan itu diajarin di kelas. Diajarin. Kita tuh ada 3 klasifikasi materi. Beginner, intermediate sampai expert. Oke. Gitu. Jadi mereka yang baru mulai saham dari nol, yang masih nggak tahu cara belinya gimana, mereka bisa mulai di beginner dulu. Gitu. Nanti lambat laun mereka bakal masuk ke kelas expert. Oke. Berapa sering sih pertemuannya? Untuk ini sekarang kita setiap hari itu yang tiap pagi itu ada, setiap Jumat itu ada, dan setiap hari Sabtu itu ada Zoom class untuk ngebahas tentang materi tertentu. Nanti rencananya kita di 2022 ini bakal launch app sebenarnya. Wih, keren. Jadi orang udah mau tahu RSERO, download aja aplikasinya gitu. Rencananya jangka panjang sih itu. Dan kita udah siap untuk launch di tahun ini. Cakep. Targetnya bulan apa? Di September. Agustus September launch aplikasi RSERO. Betul. Kita tunggu, mari kita tunggu. Ini belum pernah ada bocorannya, baru di sini. Tolong jangan dibocorkan dulu ya. So, pertanyaan terakhir nih, kalau buat yang mau memulai, ada rekomendasi investasi yang cocok untuk anak-anak muda? Kalau misalkan teman-teman tertarik untuk saham, pastiin teman-teman yang pertama itu punya uang dingin. Oke. Kedua, pastiin teman-teman apakah tujuannya untuk jangka pendek atau jangka panjang. Karena kalau teman-teman lebih milih untuk jangka pendek yang harus ngeliat grafik, make sure teman-teman tuh punya waktu untuk ngeliat grafik tersebut. Oke. Itu. Kalau misalkan untuk jangka panjang, coba teman-teman belajar yang namanya analisa fundamental. Belajar cara baca laporan keuangan itu seperti apa gitu. Nanti kalau misalkan dari saham ini kan sebenarnya instrumen investasi yang high risk high return. Yeah. Kalau teman-teman lebih pengen yang mungkin nggak terlalu beresiko tapi returnnya masih oke, bisa masuk ke reksadana, ke obligasi, atau mungkin deposito yang paling low risk gitu. Low risk dan kalau disimpan long term pun nggak akan ada masalah. Betul. Gitu ya. Wow. Daripada uang nganggur kan, entah ujung-ujungnya kepake. Benar. Uang nganggur itu ada 2 risiko. Inflasi, kepake. Iya, ya kan? Kalau inflasi ya dia akan menyusut. Betul. Tapi kalau kepake itu hilang. Udah bukan menyusut lagi. Adia, thank you so much. Ilmunya benar-benar asik banget. Dan sukses buat RSERO. Thank you. Untuk aplikasi ke depannya. Thank you. Thank you so much. Sampai ketemu next time. Kita tutup. Bukan close the door. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.